Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hasna Zahirah dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang teks novel sejarah. Yang pertama, pengertian teks sejarah. Apa sih pengertian teks sejarah? Pengertian teks sejarah merupakan cerita atau narasi yang mengandung unsur-unsur sejarah. Misalnya, mitos-mitos, asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Yang kedua, ada struktur teks sejarah. Yang pertama, ada orientasi. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, peristiwa, maupun keadaannya seperti apa. Orientasi dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan para tokoh. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini, dapat disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, ada menuju konflik, yaitu terjadi meningkatkan perhatian bisa berupa kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, ada puncak konflik. Pada bagian ini disebut juga pula klimaks. Disinilah bagian cerita yang mendebarkan. Sebab di sini juga akan menentukan bagaimana perubahan nasib beberapa tokohnya. Yang kelima, ada resolusi. Pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami para tokoh setelah mengalami peristiwa puncak pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini juga sering dinyatakan sebagai wujud atau kondisi akhir yang dialami para tokoh dalam cerita, terutama tokoh utamanya. Yang keenam, ada koda. Pada bagian ini, komentar keseluruhan isi cerita fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan oleh pengarang atau mewakilinya pada seorang tokoh. Jenis-jenis teks sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarahnya. Yang kedua, teks sejarah fiksi. Dan ada fungsi teks sejarah. Yang pertama, rekreatif, inspiratif, instruktif, dan edukatif. Nilai-nilai teks sejarah ada 4. Yang pertama, budaya, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam suatu masyarakat, peradaban atau kebudayaan. Yang kedua, ada moral. Moral yaitu nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga, ada sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan atau individu dalam masyarakat. Yang keempat, ada kepahlawanan. Kebahasaan teks cerita sejarah. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Yang keempat, menggunakan banyak tenaga kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan terutama seorang tokoh oleh pengarang. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Maksudnya kayak kata kerja mental. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Dan yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Unsur-unsur pembangunan teks sejarah. Yang pertama, ada unsur intrinsik, terdiri dari tema, alur, atau plot kayak alur maju, mundur, dan campuran, penokohan, sudut pandang, dan latar. Yang kedua, ada unsur ekstrinsik, terdiri dari rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Yang kedua, dari segi corak penceritaan. Yang ketiga, unsur bias. Yang keempat, unsur keagamaan. Yang keenam, ada unsur politis. Yang ketujuh, unsur ekonomi. Dan yang terakhir, unsur sosial.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.